Selamat malam teman-teman semuanya. Ini kita sudah lama sekali nggak ketemu. Ini Dokter Wijaya juga sibuk terus. Kita bersyukur ya, Dokter Wijaya mau meluangkan waktu buat kita semua. Temu kangen ya, kita bisa bertanya apa aja kalau sama Dokter Wijaya enak sekali. Kita yang penting mengutamakan kesehatan kita ya. Jadi dengan segala produk yang Dokter Wijaya kenal, mengenalkan ke kita semua ya. Nah, malam ini kita temu kangen bisa ngobrol-ngobrol sama Dokter Wijaya. Ya, ya silakan Dokter Wijaya kalau mau Ya, memulai. saya siap. Ya, sorry. Jadi Dokter Wijaya itu mau mengenalkan produk baru ya buat kita semua. Tapi nanti ter- tidak terbatas, kita mau bertanya apapun juga boleh ya, yang selama ini Dokter Wijaya kenalkan ke kita ya. Ini ada Juli, Cik Susan, Bu Eni. Apa kabar semuanya nih? Irina tambah cantik. Bu Eni. Wah. Sehat ya Bu Eni ya? Anda Gam- sehat. Gambar ini bisa muncul nggak? Di saya muncul Bisa. nih. Muncul ya. Oke, saya mulai dari perusahaannya dulu ini. Ya, uh, kursornya kelihatan nggak? Petunjuk pakai ini. Ini kelihatan. Kelihatan, Oke, kelihatan. Pak, nampak ada. ya. Ya Bu Jadi Asia. saya baru dikenalkan Pak Sudi yang ajak saya kenal, Bu Evi yang sponsorin saya ke kantor Taiwan ini. Ya, ini perusahaannya namanya Calorie Life, gitu ya. Nah, ini induk perusahaannya tuh For Excelsior. Ya, mereka 20 tahun tuh pekerjaannya tuh bikin aneka suplemen, lalu dijual ke perusahaan lain dengan merek yang beda-beda gitu ya. Jadi ke Watson, ke GNC, nah, yang kita sudah kenal dari yang jualan suplemen di toko-toko itu ya. Jadi mereka pengalaman 20 tahun dengan nama For Excelsior. Nah, tahun 2020, jadi masih 4 tahun lalu nih, masih fresh nih, mereka memutuskan untuk bikin merek sendiri gitu, perusahaan anak perusahaan yang namanya Calorie Life ini gitu ya. Nah, si ilmuwannya ini Dr. Lin, lalu di Calorie Life ini dia bergabung dengan founder lain orang Amerika ya, Steve Flipse ya. Nanti Pak Sudi tolong ralat ya penyebutan namanya gitu ya. Jadi dari Calorie Life ini mereka mengeluarkan 10 produk suplemen atas nama Calorie Life sendiri ya. Nah, tahun 2023 ini baru mereka sorry. Nah, lu hapusnya bagaimana ini? Kok ini nyoret lagi? Sorry ya. Tahun 2023 ini mereka baru keluar dari Amerika ke berbagai negara. Di Asia Pasifik ini Taiwan menjadi kantor cabangnya dan dari Taiwan ini tahun ini masuk ke Indonesia. Ya, itu sejarah singkatnya. Nanti kalau ada pertanyaan mengenai perusahaan biar Pak Sudi yang jawab ya. Nah, ini adalah 10 produk yang mereka keluarkan. Dan hebatnya yang saya lihat di sini, ke 10 produk ini ada di Physician Desk Reference di Amerika. Itu buku pegangan obat-obat yang terdaftar yang benar-benar berkhasiat gitu ya. Jadi walaupun ini suplemen masuk di sana. Berarti suplemen ini memang punya khasiat yang nyata gitu ya. Kemarin waktu saya bilang PDR ada satu teman saya tuh agak sinis gitu ya. Sepertinya mungkin dia ada kerjasama sama PDR katanya gitu. Jadi dia bayangkan mungkin seperti di negara berkembang gitu, asal bisa sogok-sogok, bisa bayar, mereknya masuk ke sana gitu. Terus dari perusahaan tuh
kasih lihat kriteria untuk bisa masuk ke PDR tuh ternyata ketat gitu. Itu produk selain kualitasnya tuh terjamin dari awal produksi sampai jadi itu ya, itu kita kenal dengan GMP kan, Good Manufacturing Product itu. Lalu khasiatnya tuh harus bisa dirasakan, bisa udah mulai bekerja tuh dalam 45 menit gitu. Jadi nggak main-main, produk yang masuk ke PDR tuh seleksinya tuh ketat sekali. Ya. Nah, lalu kelebihan dari pabrik ini, mereka tuh sertifikatnya bukan hanya GMP gitu, tapi di depannya ada C. C itu current. Current tuh berarti dia harus mengikuti perkembangan yang terkini dari urusan mencetak produksi ini ya. Jadi kalau hanya GMP bisa saja mesinnya tuh sudah ketinggalan zaman gitu. Tapi SOP-nya sesuai dengan GMP. Tapi kalau lihat perkembangan zaman itu sudah ketinggalan gitu. Dan kriteria lainnya juga harus mengikuti yang terbaru gitu ya. Nah, ini mereka semuanya sudah mengikuti aturan itu dan masih banyak lagi sertifikat lain gitu ya. Nah, ini membuat saya tuh nggak perlu berpikir dua kali ya menyeleksi dari 10 ini mana yang benar-benar bagus karena semuanya tuh masuk di referensi dokter di Amerika ya. Oke. Nah, ini ada 10, saya akan bahas dengan cara yang berbeda dari biasanya. Biasanya kan dibahas tiap merek ini isinya apa saja gitu ya. Saya akan bahas dari sudut lain. Ada yang bisa tolong saya, Pak Sudi, ini menghapus coretan ini bagaimana ya? Hapus Pakai coret eraser. dari Bu Irina ya sebagai host ya. Oh iya, Kalau yang bukan host nggak bisa ini. co-host nggak bisa. Co-host harusnya bisa ya, Pak Dokter ya. Pakai apa ya? Pakai Eh, iris, Pak. Iris. Irisnya Ya. ada di mana? Coba. Ada sebelah kiri itu, Pak. Yang di atas itu, Pak. Sebelah atas kiri. Iris, Pak. Yang penghapus itu loh, Pak. Nggak ada gambar penghapus di sini. Ada Pak, Ada, yang Pak. ada dia. Oh, ada nih ya. Ya, ini di Iya. Anwar. Iya. Samping bintang itu. Ya udah. Iya. Nah, itu ada hilang, Pak. Ya, sip. Saya akan bahas tuh mulai dari ini ingredient yang unggulannya gitu ya, bahan utama yang ada di produk-produk itu. Ya. Nah, ini yang paling atas nih NMN, kita mungkin sudah kenal juga ya, sebelumnya kita pernah pakai produk dari merek lain yang isinya NMN. NMN ini merupakan nutrisi tuh udah di levelnya sel sampai di gennya gitu ya. Jadi ini udah makanan di level yang sangat kecil, di level DNA sel gitu, ini NMN ya. Nah, kalori mengeluarkan dua macam NMN. Yang murni hanya NMN saja namanya beta NMN. Nah, ini juga kata beta ini saya juga baru diajarkan kemarin. Kalau beta tuh bentuk yang alamiahnya gitu ya. Jadi dia pasti kalau yang alamiah tuh lebih mudah diproses oleh badan kita. Nah, ini yang murni. Kalau dibutuhkan kombinasi yang lebih kuat, dia keluarkan yang namanya SOD dan NMN. Jadi dua bahan utama ini dikombinasikan. Ya, lihat ini kadarnya. NMN-nya 18.000, jadi 3 kali lipat dari yang biasa. Jadi artinya kita bisa pilih untuk kondisi yang biasa-biasa, ringan-ringan tuh pakai satu macam aja cukup. Tapi kalau kondisinya banyak sakitnya, kita perlu ambil yang lebih kuat. Tuh, ya. Nah, bahan kedua yang banyak dipakai di macam-macam produk mereka ini SOD. Ya, di sini ada paling nggak 3 produk mereka yang mengandung SOD. Ini suatu anti radikal bebas ya, yang bekerjanya tuh di sistem enzim. Nah, tidak banyak radikal antioksidan yang kerjanya secara enzimatik. Ya.
Kapan-kapan saya tampilkan tentang antioksidan itu pembagiannya begitu banyak ya. Tapi yang enzimatik itu hanya SOD dan glutathione. Ya. Nah, glutathione kan kita sudah kenal ya, PETS glutathione, tapi tidak ada PETS SOD. Nah, jadi untuk yang satu ini kita tambahkan dari luar ya. Nah, ini macam-macam produk yang mengandung SOD. Nanti kita bahas lebih detail. Kandungan yang ketiga ini hidrogen. Ini juga kita tidak temukan pada suplemen yang lain-lain gitu ya. Hidrogen ini dalam bentuk molekul ya, ikatan hidrogen tuh yang rumus kimianya tuh disebut H2 ya. Nah, dia bisa bikin hidrogen ini masuk dalam bentuk tablet gitu. Jadi waktu tablet itu dicelupkan di air itu langsung keluar busanya ya, apa tepatnya busa atau butir-butir udaranya itu ya, keluar itu jutaan tuh semuanya berisi gas hidrogen ya. Nah, nanti di badan kita hidrogen ini sangat penting sebagai penangkal radikal bebas ya. Jadi balik lagi ini salah satu antioksidan. Tapi kelebihannya dia ukuran itu sangat kecil sehingga dia bisa masuk ke dalam sel bahkan ke mitokondria gitu. Itu mitokondria kita ingat tuh pabriknya energi badan kita, baterai selnya badan kita gitu ya. Jadi si hidrogen ini akan menyehatkan mitokondria kita sehingga dia bisa lebih awet tuh menghasilkan energi buat sel kita, buat seluruh tubuh kita gitu ya. Karena jumlahnya jutaan ini mencakup banyak area. Nah, yang penting lagi karena dia ukurannya kecil, dia bisa menembus otak. Jadi kalau otaknya banyak sampahnya sehingga banyak radikal bebasnya, entah dia karena radang atau infeksi gitu, si hidrogen ini mampu bekerja di dalam otaknya. Tidak banyak bahan obat tuh yang bisa menembus otak karena Tuhan tuh bikin saringan yang sangat ketat untuk otak kita yang disebut sawar darah otak gitu ya. Jadi kita makan obat apapun gitu, nggak semuanya bisa tembus ke otak. Tapi hidrogen ini mampu menembusnya. Nah, jadi kita sudah bisa bayangkan penyakit-penyakit di otak ini bisa terbantu dengan memberikan hidrogen ini. Ya. Bahan ketiga ini fukoidan ini juga penting. Ya. Dikenal biasanya di dalam ilmu apa namanya imunitas, ya. Sistem imun kita. Fukoidan itu sangat bagus untuk meningkatkan sistem imun kita. Ya. Di Singapura tuh ada produk tuh dibuat dari Jepang tuh isinya fukoidan dengan dosis yang tinggi dan mereka pakai itu untuk menangani kanker juga gitu ya. Nah, ini mungkin kadarnya tidak sampai setinggi itu. Tapi dengan keberadaannya suplemen yang mengandung fukoidan ini punya kemampuan membantu meningkatkan daya tahan kita gitu ya. Nah, bahan berikutnya ini PQQ. Ini juga mungkin pernah dengar ya. PQQ ini salah satu nutrisi yang umumnya tidak banyak orang kenal apa itu PQQ gitu ya. Karena dia nutrisi yang bekerjanya tuh juga di tingkat seluler. Dia tuh bisa memperbanyak mitokondria di dalam sel kita gitu ya. Kalau tadi hidrogen tuh menyehatkan, nah ini PQQ lebih lagi. Dia bisa membuat mitokondria tuh jadi lebih banyak sehingga produksi energi juga akan lebih banyak ya. Nah, di sini merek yang dikenal Alpha Hope ya. Jadi di sini isinya hidrogen dan PQQ. Kita tadi sudah di atas sudah dengar kehebatan hidrogen tembus sampai ke otak, ditambah lagi PQQ, maka ini dua sekawan yang punya kekuatan meningkatkan energi sambil menangkal radikal bebas. Ya. Ini ketiga. Keempat. Ya.
Kecepatannya saya jelaskan. Kita lanjut dulu ya. Ya, Nah, lanjut dulu, Dok. berikutnya ada kandungan fosfatidilserin. Ini nama-nama mungkin asing buat kita ya. Tapi waktu saya lihat dua ini, fosfatidilserin dan fosfakolin ini saya sudah melihat, wih, ini istimewa ya, karena dua bahan ini sangat dikenal tuh bekerja di sistem saraf kita ya. Fosfatidilserin ini akan menguatkan sistem memori daya ingat kita. Sedangkan fosfatidilkolin, nah di sini fosfokolin namanya, dia akan mengaktifkan koneksi antar neuron saraf kita. Ya. Jadi dua bahan ini, dua-dua ini bekerja di otak. Ya. Nah, yang fosfatidilserin mereka masukkan di dalam vitamin untuk anak, Kids Essential namanya. Jadi di sini anak-anak yang sedang masa berkembang, masa belajar itu, kalau didukung dengan fosfatidilserin ini, mereka akan punya daya kerja otak ya, daya ingatnya, daya kreativitasnya semua tuh akan lebih bagus gitu ya. Nah, sementara yang fosfakolin ini mereka masukkan di dalam produk yang namanya Lifespan, itu lebih banyak dipakai oleh orang-orang yang sudah mulai tambah umur gitu ya, supaya masa tuanya tuh tetap sehat, tetap terjamin kualitas fisiknya dan otaknya. Ya. Nah, jadi kalau lihat ini, si Kaleri ini benar-benar memikirkan kebutuhan pada orang-orang yang berbeda ya, anak-anak berbeda, usia produktif yang butuh tenaga itu ada maxman nanti gitu, sama yang sudah masuk di lansia itu mereka pisahkan lagi gitu ya. Luar biasa ini. Nah, terus ini ada satu bahan yang saya juga baru dengar gitu ya, sialic acid ini rupanya ini adalah ekstrak dari sarang burung walet. Kita mungkin kalau orang Chinese tuh sudah biasa gitu ya makan sarang burung walet itu YNO. Nah, ternyata mereka bisa mengekstrak bahan aktifnya dari sarang burung itu gitu. Dan ini dimasukkan sebagai produk untuk kecantikan ya. Karena dia akan memperbaiki kualitas kulitnya sehingga lebih glowing. Jadi dari dalam tuh kulitnya disehatkan. Ya. Nah, selanjutnya antioksidan. Ini antioksidan kan juga kita sudah sering dengar gitu ya, macam-macam antioksidan. Tapi di Kaleri ini mereka pilihkan antioksidan yang lebih spesifik gitu ya, bukan sekedar vitamin A, vitamin C, vitamin E gitu ya. Tapi di sini mainnya sudah di tingkat sel, hidrogen, SOD ya. Lalu juga dari buah-buahan tuh mereka ambil ekstrak-ekstrak dari macam-macam buah yang punya daya antioksidan. Kita mungkin ingat ya, kita disarankan makan buah tuh 5 warna, sayur 5 warna. Itu rupanya karena zat warna yang ada di dalam sayur dan buah itu punya kekuatan antioksidan yang berbeda-beda ya. Dan Kaleri ini mencampurkan macam-macam buah itu menjadi produk yang namanya Rejuve Medley Drink ya. Medley ini sambung menyambung dicampurkan. Nah, ini isinya seperti ini. Nah, ini juga tidak semua orang mengenal nih astaxanthin, Optizing gitu. Dan mereka merupakan bahan aktif dari berbagai antioksidan yang ada di dalam buah-buahan. Ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan kalau kita bisa konsumsi aneka antioksidan ini secara lengkap, tubuh kita tuh sangat dilindungi dari radikal bebas. Ya. Nah, terakhir ini produk yang mengandung probiotik. Ya. Nah, probiotik kan juga belakangan tuh naik daun, ya, karena didapatkan bahwa bakteri usus kita itu peranannya sangat besar, sama seperti organ-organ tubuh kita lainnya, gitu ya. Padahal dia kelompok komunitas bakteri, gitu ya.
Tapi bakteri ini ternyata punya fungsi buat tubuh kita. Dia menghasilkan vitamin, menghasilkan antibodi gitu. Jadi peranannya banyak di dalam tubuh kita gitu ya. Nah, di sini probiotik mereka tuh ada 11 macam, jadi lebih lengkap dan jumlahnya juga jauh lebih tinggi dari yang ada di pasaran. Nah, di buku pedoman obat Amerika tadi ya, PDR, kalau kita ketik probiotics, yang muncul hanya yang dari Kaleri ini, gitu. Yang merek-merek lain nggak muncul. Berarti ini memang kualitasnya tuh bukan sekedar melengkapi makanan kita, gitu, tapi dia sudah levelnya tuh berkhasiat untuk memperbaiki kesehatan. Ya. Nah, probiotik mereka juga dikombinasikan dengan SOD, ini ya tadi antioksidan yang enzimatik, plus ini antioksidan yang namanya picocyanin, ya, diambil dari ganggeng laut, ya, dengan kedalaman 3000 meter gitu. Jadi itu kemurniannya, kebersihannya lebih terjamin. Ya, ditambah lagi dari ganggeng itu mereka ekstrak macam-macam mineral yang kecil-kecil ya, mikromineral ini sampai ada 72 macam mineral. Jadi dengan konsumsi probiotik yang dari Kaleri, kita bukannya dapat probiotik, tapi kita juga dapat mineral-mineral yang penting buat metabolisme tubuh kita, gitu ya. Nah, biasa kalau kita bilang mineral, kita taunya hanya kalsium, magnesium gitu. Itu mineral yang ukurannya besar, 500 mg, 1000 mg gitu ya. Tapi yang namanya trace mineral ini ukurannya sangat kecil, sangat sedikit. Tapi kalau itu tidak lengkap, sistem tubuh kita tidak bisa bekerja dengan semestinya gitu ya. Jadi ini sangat membantu metabolisme di tubuh kita. Oke. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Teman-teman ada pertanyaan nggak nih? Banyak bahan baru ya, Dok. Iya, banyak bahan baru. Makanya Ya, dengan waktu saya perkembangan zaman sih ya. dipaparkan ini semua di Taiwan, saya sudah pikir ini gampang-gampang susah nih. Hafalin mereknya aja gampang gitu ya. Tapi kalau bisa menguasai isinya apa, ini lebih luar biasa gitu. Biasa ya. Kita jadi bisa pilih dengan bijaksana Anda butuh yang mana gitu. Karena nggak mungkin kan kita suruh orang udah makan aja 10 macam setiap hari gitu. Orang juga nanti akan berpikir kita maksa dia beli barang gitu. Jadi yang dibutuhkan yang paling lengkap aja ya, Dok. Ya, nah nanti apa yang dia butuhkan ada di presentasi yang sebelah kanan ini gitu ya. Oke, ini tentang bahan dasarnya ini dulu. Ada yang kurang jelas atau enggak? Jangan dihafal dulu, pasti nggak bisa. Banyak penemuan baru karena zaman berubah terus, maju terus ya, Dok. Ya, jadi kita dulu masih ukurannya makro gitu ya, karbohidrat, protein, lemak berapa ratus gram itu timbang menimbangnya tuh ukuran yang ada di dapur gitu ya, pakai timbangan dapur. Tapi zaman sekarang itu bukan masalah lagi, kita nggak ada kekurangan gizi seperti zaman dulu, tapi kesehatan selnya yang sekarang disoroti gitu ya. Makannya bisa banyak, tapi kalau kandungan gizinya tidak bagus, orang tetap nggak sehat gitu. Ya. Makanya banyak sekarang tuh orang gemuk atau ya bukannya gendut ya, gemuk normal gitu, tapi kok banyak penyakit gitu. Ya karena makanannya fast food melulu misalnya. Jadi bahan-bahan gizi mineral mikronya tuh nggak terjamin gitu. Gizi untuk selnya ya, Dok. Ya, gizi untuk selnya itu
sekarang sorotannya ke sana. Ya. Oke, Selnya dikasih makan yang bagus gitu. ya. Ya. Kalau nggak ada, saya lanjut lagi ya. Ya, lanjut dulu kali ya, karena ini masih baru sekali. Ya, ini perlu diulang 10 kali kita baru menyerap ya. Oke, jadi dari 10 macam ini kita bisa bagi itu, yang pertama tuh nutrisi dasar. Jadi semua orang tuh konsumsi itu bagus adanya gitu ya. Nah, yang pertama Vital Blue. Sekarang kita baru bahas isinya apa tuh Vital Blue ini. Ini tadi suplemen untuk orang dewasa dengan kondisi yang umum ya. Karena isinya ini vitamin. Kita sudah kenal vitamin A, C, D3, K1, B kompleks. Nah, B kompleksnya tuh dia lengkapi itu 8 macam B kompleks ya. Nah, jadi di sini tentu kalau bahannya makin lengkap itu dosisnya akan lebih kecil. Ya, kalau semua main dosis tinggi kan tabletnya sebesar apa gitu ya. Nah, jadi walaupun dosis kecil tapi dia lengkap, kita konsumsi rutin setiap hari itu akan mencukupi gitu ya. Dibandingkan kalau kita makan vitamin A yang dosis tinggi 20.000 unit misalnya itu. Itu kalau kondisinya memang dia butuh vitamin A dosis tinggi. Tapi kalau kondisi orang-orang yang normal kan tidak perlu setinggi itu gitu ya. Bahkan kalau dosisnya terlalu tinggi, vitamin A juga ada bahayanya gitu ya. Jadi di sini mereka sudah atur dosisnya tuh dosis standar yang dibutuhkan sehari-hari ya. Nah, ini mineral-mineralnya juga yang umum kita butuhkan. Nah, ini biasanya kita hanya mengenal kalsium, magnesium, zinc gitu ya. Nah, tapi di sini sudah masuk selenium, itu juga mineral antioksidan untuk kanker, biasanya mereka tambahkan selenium. Lalu kromium ini untuk orang yang diabetes sering didapatkan kekurangan kromium gitu. Di farmasi ada obat yang isinya kromium saja gitu untuk orang diabetes. Tapi di sini dia masukkan sebagai kebutuhan umum semua orang ya supaya pankreasnya bisa bekerja sebagaimana mestinya, mengubah gula itu menjadi energi gitu ya. Lalu ada bahan-bahan, nah ini juga saya belum hafal betul ini apa ya, tadi fukoidan untuk sistem imun. Ini dua ini untuk kesehatan mata ini, lutein dan xanthin ini. Ya. Jadi di sini sudah dilengkapi vitamin untuk mata dia masukkan, untuk imun dia masukkan, gitu. Ya. Nah, satu lagi ini citrulline ini, nitric oxide itu akan berperan sebagai pelebar pembuluh darah. Gitu. Ya. Jadi kalau orang yang serangan jantung tuh ditempeli koyo yang berisi nitric oxide tuh pembuluh darahnya akan melebar sehingga dia bisa terselamatkan gitu ya. Itu nitric oxide yang dosis tinggi. Tapi di Vital Blue ini bukan nitric oxide-nya, tapi bahan yang bisa bersinergi menghasilkan nitric oxide supaya pembuluh darah kita tidak sempit-sempit ya. Jadi orang yang tangannya sering dingin gitu, itu tanda pembuluh darahnya itu sempit-sempit di bagian ujung. Ya. Juga orang yang mengalami disfungsi ereksi itu juga tanda suplai darah memasuki organ genitalnya itu sudah menurun gitu. Nah, mereka ditangani dengan memberikan produk yang menghasilkan nitric oxide. Ya. Nah, di sini Vital Blue dilengkapi dengan bahan itu juga. Ya. Lalu Alpha Hope ini juga masuk sebagai basic nutrition, dibutuhkan untuk berbagai kondisi baik sehat maupun sakit. Ya. Jadi ini bisa masuk ke semua kondisi Alpha Hope ini. Ya. Ini yang tadi isinya hidrogen dan PQQ ini. Ya. Ini dilarutkan dalam air, jadi kita bisa
seperti minum air biasa. Ya, rasanya ada sedikit manis, ya, tidak pahit. Semua orang bisa terima. Anak-anak juga bisa terima rasanya ini. Ya. Dan ini yang khusus antioksidan enzimatik ditambah NMN. Ini nutrisi untuk sel awet muda dan menjaga penyakit-penyakit genetik itu, ya, yang sudah tahu punya keturunan kencing manis, kan dia harus ekstra jaga jangan sampai dia juga ikutan kena gitu ya. Nah, ternyata NMN peranannya banyak di penyakit-penyakit genetik tuh supaya dia tidak muncul. Ya. Nah, ini mereka bikin dalam bentuk sediaan tablet kunyah. Jadi kalau orang yang sudah lihat obat tuh sudah males, bikin kembung gitu karena harus tenggak air. Nah, ini tidak perlu air, dia bisa isap-isap gitu aja. Ya, ini kelompok basic nutrition. Lalu untuk anak hanya satu, ya, suplemennya kit esensial tadi sudah dilengkapi sediaan tuh pelindung mata ini. Ya. Dan mereka juga sudah riset tuh komposisinya berapa banding berapa. Ya, jadi ini secara ilmiah tuh mereka dapatkan harus 5:1. Baru mereka sinergi kekuatannya yang paling bagus gitu. Ya. Nah, kenapa anak-anak sudah diberi bahan pelindung mata? Karena mengikuti zaman. Zaman sekarang anak-anak terpapar dengan gadget, dengan laptop, dengan game, sehingga radiasi dari alat-alat itu berpotensi merusak mata gitu. Ya. Jadi mereka pikirkan suplemen zaman sekarang buat anak-anak wajib nih dimasukkan bahan pelindung mata ini. Ya. Lalu tadi fosfatidilserin untuk memori, ya, karena mereka masa belajarnya banyak, ya, ditambahkan antioksidan yang tidak lazim di pasaran tadi, ya, SOD ini yang bekerja di enzimatik tadi. Ya. Jadi biasanya ini radikal bebas yang datang dari makanan, metabolisme, itu perlu dinetralisir oleh enzim yang juga bekerjanya di metabolisme. Gitu. Nah, makanan anak sekarang kan kalau dia sering fast food kan banyak radikal bebasnya gitu ya. Ayam goreng yang dicelupkan dalam minyak panas itu radikal bebasnya tinggi. Jadi mereka perlu dilindungi. Ya. Nah, bilberry ini juga salah satu dari buah-buahan yang punya banyak antioksidan. Ya. Nah, dan sediaan tablet ini itu seperti permen gitu, gummy ya. Jadi kayak permen lembek-lembek gitu. Kita kemarin juga dikasih coba, enak sekali gitu ya. Saya bilang, Evi, daripada makan permen mendingan makan ini aja suplemen anak karena khasiatnya banyak. Sementara kalau permen kan isinya hanya gula, itu merusak kita gitu ya. Oke. Lalu kita kelompokkan suplemen yang buat otak gitu ya. Ini ada 3, lifespan, alpha hope, karena ada hidrogen PQQ yang menembus ke otak ini, sama kits esensial yang ada untuk memori ini, ya. Jadi orang dewasa kita kasih suplemen anak, ya jangan ditertawakan gitu, karena suplemen anaknya ini mengandung bahan yang spesial untuk memori gitu ya. Nah, orang yang sudah mulai lansia kan sudah mulai lupa-lupa nih, ya. Atau orang yang kena stroke, ya, yang kena Parkinson, itu mereka butuh suplemen yang kerjanya di otak. Ya. Jadi kita bisa pilihkan ini. Lalu untuk kondisi jantung, ya, koroner yang pembuluh darahnya sempit-sempit, kita bisa berikan 2 ini, minimal 2 ini, ya. Alpha Hope tadi karena antioksidannya bisa menembus ke sel yang paling kecil. Jadi walaupun pembuluh darahnya tuh sudah menyempit, si hidrogen mah tembus saja gitu.
Ya, orang sel aja dia bisa tembus, apalagi hanya pembuluh darah yang sempit gitu, dia bisa tembus. Lalu untuk kebugaran, khususnya pria ini, mereka sediakan Maxman ini. Ya. Ini kalau ditelusuri, ini adalah bahan-bahan yang dikenal sebagai kaya energi. Ya. Ini dari India, ini dari daerah apa namanya China sana ya, Tibet gitu, yang gunungnya 3000 meter itu. Ini dari Amerika Latin, ini dari Malaysia. Jadi berbagai negara punya obat kuat itu dikumpulkan di sini gitu. Ya. Ini juga. Jadi ini kumpulan bahan-bahan yang punya efek tuh tonikum ya. Menyegarkan, menguatkan. Ini bukan seperti obat Viagra ya. Jadi kemarin waktu saya perkenalkan ke teman saya, dia kenalkan lagi ke temannya langsung tanya, ini kerjanya dalam berapa lama dan bisa tahan berapa jam gitu. Dia bayangkan ini seperti Viagra gitu. Bukan ya, ini dia menyehatkan tubuhnya, memperbaiki hormon testosteronnya kalau dia kurang dia naikkan sehingga staminanya bisa lebih bugar. Ya. Nah, banyak kan orang yang mengalami gangguan seksual itu karena energinya sudah habis di pekerjaan, ya. Sudah keletihan dia, baik keletihan fisik maupun keletihan mental gitu ya, sehingga waktu dia sudah di rumah mau tugas malam sudah nggak ada lagi energi gitu ya. Nah di sini kita bisa perbaiki kondisi supaya staminanya lebih bagus dan dia lebih sanggup untuk melakukan tugasnya. Lalu untuk kecantikan kita hanya punya satu yang khusus kecantikan ya, tapi yang lain-lain di atas itu semua juga membantu. Antioksidan tuh semua jenis antioksidan tuh sangat membantu untuk urusan kecantikan. Ya. Karena kerut kita, kulit menjadi kusam itu tidak jauh-jauh dari radikal bebas. Ya. Nah, untuk penyakit ini saya hanya ambil dua yang saya bayangkan sangat membutuhkan produk dari Kaleri ini ya. Satu diabetes. Diabetes itu ibu dari semua penyakit. Komplikasinya juga kemana-mana. Gitu. Nah, di sini kita perlu menolong dengan lebih banyak bahan. Ya. Ini minimal 4 yang saya lihat sangat penting untuk diabetes ini. Dan kita bisa harapkan betul semua ini akan membantu kondisi diabetesnya ya. Karena tadi ada yang bahan baku untuk melebarkan pembuluh darah, lalu ada yang untuk antioksidannya macam-macam digabungkan di sini gitu ya. Lalu efek diabetes ke otak kita kan juga sering jadi berkabut gitu ya. Jadi nggak bisa konsentrasi. Nah, di sini ada Vital Blue, ada Lifespan, ini semua bekerja di otak. Nah, dan satu lagi yang penyakit belakangan juga naik daun tuh autoimun. Nah, di sini autoimun nomor 1 memerlukan antioksidan yang banyak. Jadi kita banjiri dengan antioksidan dan Kaleri ini sangat banyak persediaan antioksidan yang macam-macam tadi. Ya. Jadi kita campurkan semua bahan yang ada antioksidannya ini. Alpha Hope, SOD, dan juga probiotik untuk memperbaiki sistem imun di ususnya. Ya. Karena banyak autoimun tuh bermula dari usus. Ususnya tuh mengalami kebocoran ya, dinding ususnya tuh jadi rapuh, dia bocor, itu men-trigger reaksi alergi yang berkepanjangan akan mengacaukan sistem imun, dia jadi autoimun gitu ya. Jadi kita perbaiki kondisi ususnya, nanti autoimunnya juga akan membaik. Oke, itu sepintas perkenalan kita malam ini. Ya, Ada Lili Suhalim.
Iya, ini Bu Lili, apa kabar Bu Lili? Baru masuk. Belum diadmit. Iya, ini memang temu kangen nih sama dengan produk baru yang Dokter Wijaya kenalkan. Nggak perlu stem cell ya dok? Stem cell itu ada tempatnya gitu ya. Nah, stem cell itu tidak ada gunanya kalau badan kita tuh masih kotor. Karena semua sel yang baru yang dia keluarkan tidak bisa bekerja maksimal. Gitu. Bisa dipahami nggak? Kita Iya. menghasilkan generasi baru, tapi lingkungan kita masih tercemar gitu. Dia tetap jadi sel yang nggak sehat juga nantinya. Sekarang kan lagi on banget tuh stem cell tuh dok. Iya, Di mana-mana stem cell, stem cell. iya benar. Tapi ya itu tadi, kita punya benih, kalau tanahnya tidak bagus, dia tidak bisa menghasilkan pohon yang sehat juga. Ya. Jadi stem cell ada tempatnya. Jadi dibersihin dulu ya dok, baru bagus ya hasilnya. Iya, iya, betul. Itu prinsip yang umum ya. Kalau sebentar, ini Ada bocor. mic siapa nih? Bocor. Ini dari Ibu Lina RR nih kayaknya audionya ada sedikit bunyi-bunyi yang di luar. Di mute aja dulu, Sis. Sudah saya mute Dok. Oke. Jadi prinsip umum kalau di dunia kesehatan ya, apalagi di TCM gitu, kita detox dulu. Nomor 1 detox, baru di balance, baru di tonic gitu. Urutannya gimana dok? Urutannya detox. Iya dok, Detox. detoxnya urutannya dari mulai di apa dok? Semua organ yang berfungsi sebagai detox tuh kita aktifkan. Ya. Ususnya, ginjalnya, livernya itu semua diaktifkan. Makanya kalau kita pakai pads tuh yang energy enhancer, selama ini kita pakai istilah apa? 5 elemen. Five element Dok. 5 elemen tuh untuk menguatkan gitu kan, karena dia pakai energy enhancer. Padahal itu juga detox juga gitu. Karena kalau kita aktifkan liver punya fungsi mendetoks bahan-bahan kimia. Kita kuatkan parunya, paru mendetoks toksin yang dari udara, dia perokok atau dia vape misalnya. Nah, jadi semua organ-organ itu kita perkuat, otomatis fungsi detoksnya juga lebih baik. Tapi terutama tuh usus, ya. Karena Ya. usus kita lebih sering bermasalah. Orang ada yang terbiasa buang air besar 3 hari sekali, 5 hari sekali gitu. Padahal dalam 3 hari toksinnya udah numpuk seperti apa gitu. Bayangkan aja dapur kita 3 hari nggak dikosongkan tempat sampahnya. Kayak apa tuh baunya. Ya. Nah, tapi buat dia biasa aja karena dia sudah biasa kalau BAB tuh 3 hari sekali baru keluar gitu ya. Padahal itu nggak sehat. Nah, di situ kita perlu memperkuat sistem peristaltik ususnya sehingga dia bisa BAB dengan lebih bagus gitu. Nah, ini untuk meningkatkan peristaltik, si hidrogen ini punya peranan karena dia masuk ke semua sel, dia memberikan energi ke mitokondrianya sehingga si usus tuh juga peristaltiknya jadi lebih aktif. Oke. Iya. Nah, kalau sudah nanti penyakit yang lain-lain lagi kita perlu bahas lagi yang kombinasinya apa dengan apa gitu. Sekarang yang umum aja dulu. Sekarang kan banyaknya cancer, Nah, stroke, jantung ya dok. ya. Nah, cancer kita juga punya peranan banyak ya, dengan suplemen ini ya. Karena selama ini pemikiran kita kan kalau cancer tuh kemoterapi, radiasi gitu ya. Dan kita tahu sebenarnya dengan memberikan radiasi dan kemo itu, kalaupun itu berhasil mengatasi kansernya, kita berpotensi menimbulkan kanker di tempat lain. Gitu, ya. Iya, Karena sistem imunnya kan
dihancurkan Dimatikan. gitu. Iya. Ya. Iya. Semua kebagian racun termasuk sistem imunnya. Nanti dia akan muncul kanker tipe lain lagi gitu ya. Betul. Nah, jadi di sini kalau masih memungkinkan, kita akan perbaiki dulu toksinnya dan sistem imunnya. Itu yang paling utama sebenarnya melawan cancer. Gitu. Kalaupun obat radiasi dan kemonya itu peluangnya tinggi, misalnya kita tetap kombinasi dia di kemo, lalu waktu break time itu kita perbaiki sel-sel yang sehatnya itu supaya jangan ikut teler, Mati. jangan ikut mati Iya. gitu. Iya. Tapi jangan pada saat dia kemo gitu, karena ada penelitian lain nanti si sel kanker juga kebagian makanan, kebagian proteksi, malah bahan kemonya jadi nggak mempan gitu ya. Ada penelitian seperti itu. Nah, jadi ini strategi perang betulnya. Iya. Untuk yang cancer itu tadi ya, anti radikal bebas tuh juga perlu banyak seperti orang yang autoimun itu. Karena kemo itu bikin radikal bebasnya tinggi sekali. Betul. Ya. Jadi kita bisa masukkan yang di kelompok ini ya, alpha HOP, SOD. Nah, tapi jangan yang ada NMN kalau orang cancer. Ya. Karena ini seperti pisau bermata dua gitu, NMN ini. Dia memberi nutrisi ke tingkat sel. Kalau si cancer itu lebih rakus sifatnya, dia ngambil lebih banyak, si cancer jadi kayak diuntungkan gitu. Kalau cancer jangan NMN ya, Dok. Disarankan begitu, karena ada temuan begitu. Kalau kita lihat di internet, NMN ada saja penelitian yang bagus untuk kondisi kanker paru, kanker apalagi satu saya lihat artikelnya tuh menolong gitu. Jadi ini NMN ya dua sisi itu bisa membantu mengatasi, tapi juga secara fisiologi dia malah bisa menguntungkan si cancer. Jadi daripada kita gambling, hasil akhirnya siapa yang menang nih gitu, ya jangan dikasih. Gitu. Toh masih ada bahan lain gitu. Menarik NMN ini. Dokter, ini udah boleh studi kasus? Maksudnya bertanya soal kasus belum? Boleh aja saya sih, masa Iya. dilarang. Ya. Anak saya tuh katanya didiagnosa autoimun apa ya, Autoimun bowel jenis apa gitu. apa? Maksudnya kena organ apa? Kemarin sih dia kayak biduran gitu sebadan-badan gitu. Oh, Terus kata dokternya apa bowel gitu, Dok? Saya lupa deh. irritable bowel syndrome, Ya gitu deh. IBS. Itu biasanya ada mencretnya juga. Yang BAB-nya kurang gitu bagus. Terus Ah, sama dokternya dikasih Arcoxia sama Salovac. ya. Tuh. Arcoxia untuk radang, dia ada radang sendi juga. Ada di tumitnya katanya gitu. Nah, itu kelemahan kita di kedokteran barat itu satu penyakit, satu obat gitu ya. Dasarnya autoimun. Tapi ada radang sendi, dikasih lagi tambah obat Arcoxia itu untuk obat radang sendi. Itu obat rematik itu. Umur berapa anak ibu? 24. Jadi masih muda udah dikasih obat rematik ya. Takutnya kalau dia rasa cocok, nanti dia stok sendiri setiap ada sakit tumitnya kambuh dia makan. Nah, jahatnya obat rematik itu merusak ginjal. Jadi tanpa disadari fungsi ginjalnya tuh turun terus gitu. Dan kita tahu fungsi ginjal tinggal 30% baru ada gejala. Jadi terlambat ya. Nah, kita kalau bisa memang kita nggak mau mengandalkan obat-obat yang sifatnya hanya menghilangkan penderitaan tapi tidak menyembuhkan
akar masalahnya. Nah, autoimun ada irritable bowel syndrome seperti yang tadi saya sebut ini ya. Kita perlu kasih. Nah, ini probiotik yang ada di Kaleri ini sangat membantu ya. Si probiotiknya memperbaiki kondisi ususnya, error di kebocoran usus itu dia tumble, dia perbaiki sehingga nanti reaksi trigger imun di darah kita akan mereda gitu. Ya. Dan antioksidan yang ada di SOD ini akan menekan peradangan. Jadi radang di tumitnya juga bisa dinetralisir dengan adanya SOD dan hidrogen yang ada di sini. Ya. Yang jenis apa itu dok obatnya? Vitamin suplemennya? Alpha Hope dengan Aqua SOD itu wajib. Kalau yang tengah ini belum perlu. Kita lihat dulu. Dua ini kalau cukup, nggak perlu yang lain. Kemarin sih kalau saya baca Salovac itu juga probiotik ya dok. Bentar, Kan saya cek. kemarin dokternya kasih Salovac tuh. Bentar, saya cek dulu. Cari contekan dulu. Obat tambah terus saya nggak bisa hafal. Salovac. Penemuan terus, maju terus ya dok. Saya ingat dulu waktu Penyakit juga kuliah. macam. Waktu Penyakitnya kuliah, tambah banyak, Rin. Iya penyakitnya Baiknya juga ada berapa macam-macam. kali dok kalau Yang untuk bu- kasus yang autoimun ini probiotiknya? Apakah pada pagi hari dan malam atau hanya satu kali saja untuk umumnya kasus imun? 2 kali. Oke, Jadi makasih dok. di Kaleri ini mereka sudah bikin sediaan tuh ada yang 60, ada yang 90 disesuaikan dengan dosis yang dianjurkan. Jadi untuk 1 bulan gitu. Ya. Seingat saya kayak Alpha Hope udah pasti 2 kali. Nah, mungkin nanti Pak Sudi yang sudah lebih akrab dengan produk bisa tambahkan, Pak Sudi. Salovac bukan probiotik Salovac itu. Itu isinya mesalazin. Dokternya bilang probiotik, Iya katanya. bukan. Hmm. Ini termasuk obat keras dengan warna merah golongan produknya. Jadi memang dia dipakai untuk autoimun di usus gitu. Nah, mumpung kondisinya masih dini, kita coba atasi secara alamiah. Karena kalau kita mulai dengan obat, memang reaksinya lebih cepat mungkin ya. Tapi setiap obat tuh ada efek samping. Cepat atau lambat nanti efek sampingnya itu bikin masalah baru. Iya, saya juga mau bilang gitu. Cuman anaknya tuh kebetulan kan sekolah kedokteran. Ya, rada susah gitu dok diomonginnya. Ya, nanti kasih nomor WA saya aja. Iya, Dia ya saya makan sih mau buah, sayur cukup nggak? ya kalau di rumah aja dok. Mm-mm. Kalau di luar ya nggak tahu ya. Sayur Tapi buah sekarang sih itu, udah mulai pantang makannya. Kenapa dok? sayur buah itu termasuk prebiotik ya. Selain bahan nutrisinya ya, dia termasuk prebiotik tuh artinya dia menjadi makanan buat bakteri usus kita tuh bisa bertumbuh dengan normal gitu ya. Karena kalau dia sering makan antibiotik kan banyak yang mati dan tidak seimbang gitu ya. Nah, lalu sayur buah itu dengan warna-warninya juga kaya dengan antioksidan, dengan vitamin, dengan mineral. Itu penting, itu makanan yang makro. Tapi kalau kita nggak bisa jamin jumlahnya mencukupi, kita kasih yang ekstrak dari buah tadi. Apa namanya? Ini, Rejuve Medley Drink ini. Ya. Iya. Ini sudah ada lengkap dari berry-berry yang lainnya tuh sehingga
antioksidan alamiah dari alamiah buah dan sayurnya itu ada di situ. Iya. Kebetulan sih ini baru ketahuan dok. Karena kemarin tuh bidulan sebadan-badan terus cek darah CRP-nya 65. Jadi langsung ke dokter, kata dokternya itu sakitnya. Ya. Terus memang kan CRP ada kan berarti radang ada aktif. inflamasi ya. Ya. Mm-mm. Semua inflamasi kita netralisir dengan antioksidan. Hmm. Ditambah PETS ion. Masih ingat nggak? Udah Iya, dikenal juga. saya dikasih X39 sih kemarin tuh dok. Oh, kalau CRP ion. Ion ya, lebih cocok ion ya. Nah, X39 kan untuk regenerasi ya. Jadi semacam stem cell kan. Pada kondisi ini nggak cocok karena dia lagi keadaan perang. Oh, saya Lagi pikir X39 kan lebih bagus daripada ion gitu. iya nggak begitu. Kita bukan Ya gitu. lihat oh ini harganya dan fungsinya paling bagus. Oh, Kalau kondisinya nggak cocok, ya nggak cocok. Kita tenangkan dulu peperangannya, sudah berhenti, baru pikirkan membangun kembali gitu. Nah, membangun oh, kembalinya oke. dengan stem cell, dengan X39 gitu. Iya. Jadi ganti ion ya dok. Anti ion ditambahkan antioksidan yang ini saya kalau antioksidan kalori ini lebih unggul, lebih lengkap dia. Mm-mm. Iya, terima kasih dok. Ya. Tapi papihnya tuh waktu itu kan meninggal gara-gara autoimun juga ALS gitu. Wah, ALS kena di saraf ya, lumpuh. Iya, udah progresif. Ya. Uniknya ya gitu, autoimun beda-beda kasusnya, tapi dasarnya sama, sistem imun yang kacau. Dan saya baca satu buku khusus untuk autoimun tuh, mereka mulai dengan detox. Jadi dibikin program 1 bulan tuh menyingkirkan semua bahan makanan yang bisa bikin dia reaksi alergi. Ibu juga harus mulai di rumah. Semua makanan yang bikinan pabrik jangan simpan lagi di kulkas. Iya sih. Usahakan semua makanan fresh yang dimasak. Iya dok. Udah sih itu. Oke, Cuman sayurnya itu yang kalau nggak kekontrol ya anak-anak di luar kan kurang suka sayur kalau di luar. Iya. Ya udah dok. Jadi nanti kalau obat-obatannya perlu apa gitu, petanya ke Ciir aja gitu apa gimana dok? Iya, ngobrolnya Iya, kan lebih sering ke Irina. iya. Ya udah, thank you dok. Ya, Pak Sudi ada yang mau ditambahkan dulu, silakan Pak Sudi. Halo, ya, malam Pak Dokter, malam Bapak Ibu semuanya. Nah, penjelasan dari Pak Dokter ini malam ini sih bagus sekali ya. Penjelasan dari Pak Dokter bagus sekali. Jadi sangat detail mengenai ingredient dari produk, terus manfaat dan cara kerjanya. Jadi sejauh ini belum Dok, belum ada yang mungkin saya mau tambahkan. Suara saya kedengaran nggak ya? Dengar. Dengar ya? Oke. Nah, cuman mungkin saya mau tambahkan mengenai sedikit sharing dari saya ya dok ya. Karena Ya. kan saya sudah mulai konsumsi ini produk kalori sejak bulan April. Saya udah mulai konsumsi. Saya mulai tes dulu. Pertama saya mulai tes itu dari NMN. Ya karena kan NMN ini saya sebelumnya sudah pernah konsumsi NMN. Nah, Ya. dari perusahaan sebelumnya saya sudah pernah konsumsi. Jadi saya tertarik di kalori ini dari NMN. Ya, karena kan ada kemiripan gitu ya. Nah, setelah saya konsumsi memang ada cara konsumsinya itu berbeda. Kalau yang di sebelumnya itu kan kapsul. Jadi saya harus minum campur air gitu ya. Nah, kalau yang ini NMN-nya itu chewable. Jadi tablet hisap, kunyah, dan rasanya itu enak sekali, Dok. Itu rasanya enak dan agak surprise ya buat saya karena saya kan sudah lama ini ngalami sinus itu. Pagi itu pasti harus bersin, Dok. Nggak tahu kenapa itu bangun tidur pagi harus bersin.
beler ya kan, ingus gitu ya. Hmm. Nah, jadi itu udah berlanjut. Padahal saya dari dulu itu konsumsi berbagai merek suplemen ya. Dari yang saya udah bawa selama 20-an tahun ini, nggak bisa nyembuhkan yang itu. Kalau yang lain-lain sih oke lah. Secara fisik saya cukup sehat, daya tahan tubuh saya cukup. Cuman masalah saya ada di sinus. Nah, kalori ini, produk NMN dia bikin saya surprise. Kok bagus ya? Nah, setelah itu saya udah mulai kenalin ke anggota keluarga saya, seperti mertua saya yang ada darah tinggi. Nah, usianya sekarang udah 67 tahun ya. Nah, dia kan ada konsumsi obat darah tinggi juga sehari 1 ya kan. Nah, dia biasanya kalau saya kasih suplemen itu agak milih-milih, agak cerewet ya. Kalau misalnya saya kasih model herbal itu, kalau dia rasa di dalamnya tubuhnya agak panas dalam gitu ya, dia langsung stop. Nggak Iya. mau. Karena herbal tuh banyak kan suka dia rasa panas dalam. Ya. Jadi karena apa? Dia kan termasuk orang yang ada konsumsi obat-obat tradisional Cina punya. Jadi kalau yang bisa bikin dia panas dalam dia nggak mau. Nah, Ya. saya juga heran begitu kena NMN, wah dia betah dia. Biasa kalau suplemen yang dulu itu saya mesti rajin sodorin gitu loh. Nah, kali ini enggak, saya cuma taruh di meja, otomatis setiap pagi dia ngambil. Nah, itu udah berlangsung itu kurang lebih itu dua bulan ini. Saya senang lihat mertua saya kan sehari 1 aja, Dok. Nah, sehari Ya. 1. Berarti bagi dia happy, ada energi dan nggak gampang capek. Nah, itu hebat di mertua saya yang ada darah tinggi ya. Ya. Yang udah minum obat itu. Nah, kemudian kan saya coba konsumsi yang lain lagi karena kan setelah saya rasa NM ini bagus, saya coba yang Lifespan. Nah, itu untuk memori itu bagus sekali. Jadi saya memang beberapa produk kalori ini saya jadikan sebagai uji coba. Karena kan di Indonesia ini kan belum ada. Nah, sebelum saya pasarkan ke orang, saya mulai mengenalkan kepada orang, kan saya harus coba sendiri. Benar nggak bermanfaat seperti yang tertulis? Nah, dan beberapa produk itu cukup cukup menyentuh saya. Salah satunya SOD probiotik, Dok. Ya. Nah, SOD probiotik ini kan sebelumnya juga saya perut ini suka agak begah gitu loh. Jadi makan itu suka agak kayak kekenyangan itu kayak angin ya. Kalau kita orang Chinese ini kadang-kadang kalau perut kembung ini disangka angin, tapi anginnya nggak selesai-selesai. Nah, saya konsumsi probiotik itu di hari keempat itu angin keluar semua, Dok. Nah, Ya. dari kentut juga, dari anginnya kayak keluar gitu ya. Nah, setelah itu BAB saya itu lancar gitu loh. Nah, lancar. Saya memang sempat stopin juga. Saya kan mau lihat juga apakah dengan saya stop nanti dia kambuh lagi. Ternyata tidak, Dok. Nah, jadi saya sekarang ini konsumsi probiotik itu lebih kalau misalnya saya makannya yang aneh-aneh, pokoknya makan daging yang panggang-panggang, wah itu saya pasti carinya probiotik. Jadi saya kayak menggunakannya sebagai menetralisir makanan gitu ya dalam pencernaan saya gitu loh. Yang saya rasa itu agak aneh-aneh gitu loh. Dan sejauh ini pencernaan saya itu bagus sekali, Dok. Pencernaan bagus, BAB bagus. Saya juga coba yang Rejuve ya kan. Rejuve itu juga buat buat badan lebih segar gitu ya. Nah, itu mungkin nggak begitu kelihatan. Nah, kemudian Maxman. Nah, Maxman saya sudah coba, tapi benar seperti yang kata dokter tadi di awal, itu fungsinya bukan seperti Viagra yang fokus gitu ya. Nah, tapi memang ada gairah ada dan lebih menurut saya ya, kan saya hobi olahraga, saya atlet gitu ya. Jadi lebih ke stamina dan pembentukan otot, Dok. Itu kerasa. Jadi tidur pun lebih nyenyak. Semenjak saya konsumsi produk kalori, itu tidur itu lebih nyenyak, lebih lelap, Dok. Ya. Jadi, itu yang mau saya sharing dari penggunaan produk saya. Karena kalau produk nggak bagus, saya nggak akan mau kenalin kalori ke orang. Ya karena bagus, terus masuk di pdr.net. Nah, terus banyak teman-teman juga udah mulai konsumsi. Nah, itu aja, Dok, dari saya, Dok. Ya, terima Nah, kasih. silakan lanjutkan. Ya. Jadi kita sudah punya orang percobaan di Indonesia ya. Paling satu grup ini udah pada
cobain. Mungkin Evi yang juga banyak coba aneka produk bisa kasih ceritanya, Sis Evi? Masih ya. Iya dok, saya lagi bersama teman-teman di sini agak menyingkir sebentar. Ya. Iya, pengalaman saya terakhir itu sebelum saya berangkat ke Moskow, kuku saya rusak dok. Jadi tiba-tiba kuku saya menguning dan hampir menghitam. Secara akupuntur kita sedikit paham, waduh ini kayaknya liver saya agak kacau balau ini. Jadi saya coba beberapa produk yang memang saya sudah beli sebelumnya, dikenalkan Pak Sudi, langsung saya ambil paketnya. Saya pakai Alpha Hope sama probiotik sama Glow awalnya karena saya lifespan itu saya masih belum paham. Saya coba minum satu-satu dan saya ketemu sama Mr. Joe di Jakarta. Saya ikut alurnya probiotik saya minum 2 karena waktu itu kita ketemunya malam. Dia bilang coba Evi minum sekarang. Saya bilang oke, saya coba. Jadi biasanya saya probiotik itu pagi dalam kosong. Saya sekarang minumnya pagi dan malam. Juga Rejuve. Kuku saya tumbuh lebih cepat jadinya dan mulai bagus. Jadi awalnya itu kukunya mati. Nanti saya kasih contohnya. Begitu dok. Jadi ada perbaikan dan lutut yang biasanya karena umur saya sudah 59 tahun, hampir 60. Saya masih keliling, masih traveling karena saya bekerja juga di aviasi. Jadi agak-agak tomboy dikit. Mungkin betul ya Pak Dokter Wijaya karena di situ kan ada untuk osteoartritis ya, kemudian untuk nyeri sendi. Karena perjalanan saya Jakarta selama saya di Moskow hampir 4 minggu ini, saya kemarin juga ke Kazakhstan yang kita tidak dimanjakan dengan mobil ya dok ya, kalau di luar negeri itu. Jadi selalu jalan. Saya merasa lutut saya tidak bermasalah. Karena saya juga masih sholat 5 waktu dan masih dalam posisi tidak duduk sholatnya, masih normal, alhamdulillah. Jadi saya lihat produk ini untuk saya sangat mumpuni, gitu. Jadi saya cocok banget itu. Jadi pulang kayaknya produk saya sudah habis ini karena beberapa teman di sini juga saya sudah bagi dari KBRI. Terima kasih dok. Ya, terima kasih. Sudah berkenan. Terima kasih Pak Sudi sudah memperkenalkan saya. Sama-sama Bu Evi. Salam dari Moskow, selamat sore. Ya. Saya bisa ikut rombongan Pak Sudi ke Taiwan karena Bu Evi berhalangan pergi. Gitu. Ya. Jadi bisa berbagi buat kita juga, Dok. Iya. Yang di atas sudah atur. Iya. Oke, ada lagi teman-teman? Mau tanya boleh, selamat malam Dr. Wijaya. Malam, boleh dong Ini Sisana. udah lama udah nggak ada kontak. Dok, saya ini baru hari ini tadi ini kan saya baru tahu ini ada produk kalori. Saya Ya. belum tahu, belum kenal. Nah, saya tuh sekarang ini sih lagi gemes tuh dengan hasil lab saya. Kalau HbA1c itu selalu tinggi. Malah ya saya minum obat sih, kalau dokter sih kasih saya biasa glukosamin kan. Terus saya ada ini juga di Guardian kemarin tuh dia kasih untuk dia SC formula namanya. Dia bilang untuk kesehatan pankreas suplemen lah itu juga. Ya cuma saya sih belum cek lab lagi, tapi saya sebenarnya juga menjaga makan. Saya juga nggak banyak makan manis, tapi anehnya tuh kok bisa tinggi malah naik. Saya tadinya HbA1c saya 6,1 naik 6,3 sampai 7,3 terakhir 8,3 karena saya juga nggak tahu karena mungkin sebelumnya saya ke Penang tuh makan durian kan.
Nah, apakah mungkin pada waktu itu karena saya makan durian, tapi ya nggak terlalu banyak sebenarnya, itu jadi HbA1c saya itu tinggi. Nah, dengan kalori ini kira-kira suplemen yang mana yang paling tepat ya, Dok? Ya, oke. Sedikit saya flashback tentang kencing manis ya. Jadi kalau dulu kita kan soroti soal pankreasnya tuh sudah soak, udah melemah, sehingga produksi insulinnya menurun, sehingga gula naik gitu ya. Itu teori klasik tuh seperti itu. Nah, belakangan mereka temukan ternyata ada orang-orang yang kadar insulinnya tuh masih normal-normal gitu ya. Jadi kalau diukur produksinya berarti masih oke gitu. Tapi gulanya naik. Nah, keluarlah teori yang lebih baru, ada resistensi insulin namanya. Jadi insulin tuh ada reseptornya. Ya, molekul insulin ini nempel di reseptor, baru insulinnya bekerja. Nah, reseptor-reseptor ini rupanya entah bagaimana tuh jadi tidak peka. Ya. Mungkin dia jumlahnya berkurang, tapi mungkin juga ya tidak peka itu. Sehingga walaupun insulin normal, dia nggak bekerja menurunkan gula. Gitu. Jadi pada si sana tuh kita nggak tahu yang mana, tapi bisa aja dua-duanya terjadi. Memang pankreasnya melemah ditambah resistensi insulin. Nah, obat medis yang kita kenal sekarang tuh semua umumnya kerjanya di pankreas. Dia pacu supaya produksi insulinnya tuh lebih banyak gitu ya. Nah, ini juga suatu kelemahan sebenarnya. Dari dulu sampai sekarang obat sakit gula tuh memacu pankreas bekerja lebih keras gitu ya. Tidak ada obat yang bikin pankreasnya jadi sehat. Nah, itu saya juga bingung tuh kenapa kedokteran puluhan tahun tuh kok nggak maju-maju kepintarannya gitu. Iya. Nah, kalau bicara pankreasnya jadi lebih sehat, itu kita bicara regenerasi. Nah, itu mungkin soal stem cell tadi ada tempatnya. Ya. Tapi kembali lagi, sebelum kita perbaiki itu, kita harus perbaiki dulu lingkungan yang ada ini. Sebentar dok, Resistensi, maaf saya potong sedikit aja. Ini ya, kita bisa mendeteksi pankreas yang kurang, yang lemah ataupun apa tadi ya. produksi insulinnya itu mendeteksinya dari mana dok? Kalau yang pasti dia ukur kadar insulinnya. Gitu. Kalau memang insulin di darah tuh merosot, ya berarti produksinya kurang. Kurang. Tapi kalau kadarnya dalam batas normal, gulanya tinggi, berarti reseptornya. Ya. Oke. Nah, cuma kita secara praktis beranggapan dua-duanya perlu diperbaiki. Gitu. Nah, perbaiki yang pertama tadi, detox itu tadi. Ya. Jadi usus tuh kalau kotor juga dia mempengaruhi kadar gula. Lalu kualitas tidur kita kalau nggak bagus, itu juga bikin stres, bikin gula naik juga. Gitu. Kalau saya tidur sih bagus aja sih dok. Ya, nah, oke. Jadi di situ kita menyadari soal kencing manis itu bukan melulu soal obat yang bikin insulin nambah. Gitu. Semua kondisi tubuh kita mesti bareng-bareng kita perbaiki, gitu ya. Nah, kembali ke produknya si Kaleri ini yang mana? Iya. Saya munculkan lagi ya. Ini yang di diabetes ini ya. Nah, pertama alpha hop ya. Alpha hop tuh yang isinya hidrogen. Saya mau mundurin ke sini. Ya itu hidrogen alpha hop. Hidrogen dengan PQQ ini ya. Jadi ini sinergi untuk menghasilkan energi. Kita tahu kalau orang kencing manis, gejala yang umum tuh orangnya cepat capek. Karena gulanya tidak bisa diubah menjadi tenaga, menjadi energi. Nah, di sini kita perbaiki soal tenaganya. Bukan tenaga yang terukur di luar dia jadi kuat lari gitu ya, tapi tenaga di selnya ini untuk bekerja memetabolisme, termasuk metabolisme gula itu. Ya. Jadi ini sel pankreasnya diperbaiki,
reseptor insulinnya juga dioptimalkan kerjanya ya karena mitokondrianya diperbanyak. Ya. Alpha Hope ini mereka tambahkan juga mekanisme kerjaan itu secara sinergi itu seperti orang membakar lemak. Jadi seperti orang berolahraga gitu. Ya. Dia membakar lemak. Nah, itu yang juga dibutuhkan orang kencing manis. Ya, karena seringkali lemaknya tinggi dan dia saling memperberat kondisi gulanya. Insulin bikin penumpukan lemak, nanti penumpukan lemak tuh mengganggu metabolisme gulanya lagi gitu. Nah, di situ kita potong jalurnya dengan Alpha Hope ini. Dia mendetoks karena dia menetralisir radikal bebas dan juga dia mengaktifkan organ-organ detoks tadi. Ya. Liver kerjaannya detoks apa? Dia perkuat. Usus juga dia perkuat. Ginjal, paru-paru itu semua dia bikin jadi optimal kerjanya. Jadi ini first line yang harus masuk. Ya. Lalu probiotik. Ini dua ini yang wajib masuk dulu. Karena probiotik nanti akan memperbaiki kondisi ususnya dan itu erat hubungannya dengan orang kencing manis. Ya. Salah satu teori terbaru juga ada pengaruh autoimun. Autoimun tuh menyerang pankreasnya sehingga pankreasnya jadi lebih lemah. Ya. Dan teori autoimun ini nanti dikaitkan dengan anak-anak minum susu sapi, gitu ya. Jadi mereka curigai karena banyak konsumsi susu sapi, nanti sudah besar dia lebih berpeluang kena kencing manis. Gitu. Oh, saya dari kecil dulu minum susu sapi, Dok, terus setiap hari sampai usia hampir 40 tahun minum susu sapi tiap hari. Berarti ada faktor autoimunnya, gitu ya. Jadi di sini perlu detox dua ini. Nah, ini juga kan di Alpha Hope muncul. Lalu untuk diabetes kita lengkapi vitamin mineral dasar ya, kebutuhan dasar. Karena orang kencing manis tuh penyerapan metabolisme itu semua terganggu gitu. Jadi kita lengkapi dengan vitamin mineral dan lain-lain bahan tadi ya. Sama antioksidannya tuh kita kasih dua macam tadi ya, hidrogen dan SOD ini ditambahkan. Nah, NMN ini selalu dilibatkan kalau ada faktor genetik. Ya, jadi orang tua ada kencing manis, dia punya potensi untuk kencing manis, kita perlu potong jalurnya dengan memperbaiki di DNA-nya itu lewat NMN. Orang tua saya malah nggak ada yang diabetes sih, Dok. Kakek nenek, karena orang tua tuh nggak harus. Kakek ada. Ya, sering kali gitu dia lompat gitu ya. Jadi nggak selalu orang tua yang kena, tapi kakek nenek di atasnya lagi faktor itu. Kalau ada faktor itu, kita perlu NMN. Dok, terus saya juga ini baru-baru ini kena plantar fasciitis, Dok. Itu kan inflamasi ya, Dok ya? Iya. Nah, itu sekalian. Jadi kita nggak perlu tambahkan obat rematik lagi. Kalau bahan-bahan anti radang yang ada di sini sudah memadai, dia akan hilang juga peradangannya. Jadi Alpha Hope dan probiotik aja ya, Dok ya? Ya. Dan kalau itu dua masih kurang, tambahkan yang SOD NMN ini. Ya. Kalau vitamin mineral mungkin masih bisa ambil dulu dari bahan lain, ya sayur buah. Tapi nanti kita bisa gilir, jadi nggak harus terus-terusan minum satu produk bertahun-tahun gitu ya. Karena kita punya 10 macam. Ya oke Dok, makasih Dok. Satpam saya pada ramah. Iya. Dok, ke-mute Dok itu. Ya ini doginya berisik. Oh. Mau ikutan kali si Dogi. Terus tadinya saya mau nanya lagi juga soal yang 5G Pets itu Dok, sekalian apa? Kenapa? Iya itu saya kan udah nyoba nih. Cuman itu penempelannya kok kayaknya nggak bisa ini ya, kadang-kadang udah bisa 2 kali dipakai udah gitu susah nempel lagi gitu. Iya,
itu pakai apa ya, model yang bisa itu rekat itu loh, apa sih namanya, semacam korset gitu bisa kalau di badan ya. Oh ya, tapi kadang kayak saya tadi pagi betis saya kram tuh saya pasang susah banget saya sampai ikat-ikat gitu. Ya, kalau untuk tungkai kan di apotek ada yang namanya elastik verban. Sekarang elastik verban juga saling merekat satu sama lain. Ya, beli aja di apotek elastik verban yang ada, apa sih istilahnya Sis Irina, yang ada yang buat di rambut itu loh. Misalnya Velcro. Oh, velcro, Bando, ya, bando. bukan bando, velcro. 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 Ya, jadi dia nggak perlu dikait-kaitkan lagi, dia langsung nempel satu sama lain. Elastik verban yang bisa saling merekat gitu. Nah, itu nanti gunting aja sesuai dengan kebutuhan di paha berapa, di betis berapa gitu. oh iya. Jadi memang lama-lama sih nggak nempel ya dok ya. Pertamanya sih nempel di Coba kulit. dicuci juga. Mungkin dia Oh kalau boleh, banyak boleh ya kotor, kena dicuci kena air gitu ya. boleh kena air. Jangan alkohol katanya. Kemarin kita ketemu Alkohol manufacturing. nggak boleh. Nggak boleh, Oh air. air aja. Dan itu apa namanya kerjanya itu seperti kita pakai Itera gitu ya dok sebenarnya. Iya, cuma dia nggak bisa disetel intensitasnya berapa gitu kan. Dan Iya, makin lama kan dia akan makin melemah. Jadi iya. kalau sudah nggak rasa panas, tuh berarti dia udah berkurang. Oh, tapi kalau saya pakai 20 menit sih nggak panas sih dok. Nah, kalau nggak panas, di luar tuh saya coba ya dibalur lagi pakai kain, panasnya akan lebih terasa, lebih cepat. Ditutup Oh, kain lagi. saya tempel nggak kerasa panas. Iya, Itu ada mungkin bagian tubuh. tergantung titiknya kali ya dok, daerahnya. Kalau daerah yin banyak lemak, dia kurang berasa panasnya. Saya panas aja tuh dok. Berarti bawaannya memang yang, jadi gampang Bag- dipanasin. Bagus ya dok. Dok Oh, jadi pengen kalau tanya. misalnya nggak panas itu berarti nggak berfungsi gitu atau gimana ya dok? Tetap berfungsi karena kan dia tetap mengeluarkan terahertz energinya dan inframerahnya gitu ya. Cuma kita jadi secara psikologis rasanya nggak efek gitu. Oh iya. Kalau saya dok, kalau tempel di GV14 sebentar aja sudah langsung panas sekali. Tapi kalau di paha saya itu ya 20 menit, ya mungkin 5 menit baru mulai kerasa hangat gitulah. Saya ketahan 20 menit, tapi setelah lepas itu tetap anget terus, itu lama. Iya betul. Mm. Jadi mungkin kalau Hana misalnya nggak berasa panas itu mungkin karena daerah itu terlalu terlalu yin kali gitu apa gimana dok? Ya, terlalu dingin atau ya lapisan lemaknya lebih tebal. Iya, mungkin ya. Saya kemarin saya taruh di pinggang itu, terus itu juga nggak panas. Terus saya taruh di perut, kemudian saya diare itu saya coba saya taruh di perut gitu. Coba dibungkus supaya panasnya lebih ngumpul. Oh gitu ya. Ya nanti cobalah saya coba lagi. Karena saya pakai Itera yang di blow, aduh agak ribet juga. Kalau pakai ini kayaknya lebih enak. Ya. Tinggal tempel ya. Iya, tinggal ditempel. Nanti Simple, kalau simple gitu. dikombinasi juga bisa kan. Jadi kalau rasanya patch-nya itu udah menurun, kita blow patch-nya nanti terahertz-nya ngumpul lagi di chipnya itu. Kan dia ada chip di tengah. Oh, itunya ada chipnya ya? Iya. Jadi dia ada herbal, ada serbuk inframerah, itu ditambah chip lagi. Kalau yang untuk kaki yang saya yang plantar fasciitis itu bisa juga kali ya dok? Bisa, memang kaki kan juga kulitnya lebih tebal. Oh Jadi iya. ya dibungkus lagi pakai kaos kaki atau apa gitu. Atau misalnya dipakai lebih dari 20 menit juga nggak apa-apa kan dok? 30 menit gitu. Kalau nggak panas sih nggak apa-apa. Oh iya. Ya karena mungkin kalau kayak kaki yang kulitnya tebal kan nggak panas. Bisa Iya, lebih lama dipakainya. ya. Iya.
Oke, Dok. Hitungannya mungkin 20 menit kali 200 kali gitu ya, Dok, baru habis ya. Iya. Jadi kalau pakai 5 menit ya bisa lebih 200 kali, kalau pakainya 40 menit ya kurang dari 200 kali gitu, Hana kali. Asal rajin bikin pembukuannya aja. Oh, Dok, kira-kira mau kalau tanya dong, Dok. 200 kali. Iya, iya. Oke. 200 kali kalau 20 menit tuh Oh. habisnya 200 kali, Hana. Oh, gitu. Ah. Oke, oke. Pokoknya 100 jam ya. 200 kali, Dina. Kemarin salah, Oh, saya yang ngomong 100 tuh salah, 200 kali. 200 200 kali 20 kali menit. 20. Ya, Hmm. kita udah Ciir, ini tahu produk kan. apa sih, Ciir? Itu kayak patch, tapi itu Indri saya udah umumin di grup sebetulnya, tapi mungkin udah minggu lalu ya. Indri mungkin belum baca, nanti tak kirim lagi ya. Kayak patch agak besar gitu. Isinya Emang? terahertz sih. Oh, oke. Kalau patch kita kan beda cara kerjanya. Patch yang live wave. Kalau ini patch yang isinya terahertz. Oh, oke, oke. Thank you, Ci. Dok, mau tanya dong, Dok. Ya, Bedanya prebiotik sama tribiotik apa, Dok? tribiotik tuh dia kombinasi antara prebiotik, probiotik, sama bahan yang dihasilkan oleh si bakteri itu, gitu. Jadi komunitas bakteri itu kan mengeluarkan produk yang buat kehidupan mereka. Nah, itu ditambahkan lagi ke dalam komposisi itu, jadi namanya tribiotik, gitu. Ya. Tapi itu baru Lebih belakangan maju ya, itu. Dok? Iya, Lebih baru maju dari prebiotik ya, Dok? ya dibanding yang Lebih banyak tambahannya, Dok? ya lebih banyak tambahan sehingga Hmm. menguntungkan si flora di usus itu. Gitu. Ya. Itu yang bisa untuk detok ya, Dok? Secara umum kalau ususnya disehatkan, maka detoks ususnya akan meningkat. Gitu. Hmm. Jadi si bakteri-bakteri itu akan lebih mampu untuk mencerna sisa-sisa makanan. Ya. Iya. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Kalau Kaleri punya probiotik ini, dia tidak menekankan tentang postbiotik dan prebiotiknya. Tapi Lebih jumlah kumannya dan jenisnya lebih lengkap. Gitu. Oh, lebih bagus lagi ya, Dok? Kalau lihat di PDR cuma dia yang masuk, ya berarti dia lebih unggul. Oh, Dari Dr. begitu Wijaya. banyak merek tentang probiotik kok hanya Kaleri yang masuk di situ. Ya, Ibu Dok, Asia. ya, ya. nak tanya, uh, masa bila terbaik untuk diambil prebiotik ataupun tribiotik, sama ada sebelum makan atau selepas makan? Kalau prebiotik mestinya nggak terpengaruh ya, karena dia nanti kan tugasnya juga mencerna makanan juga gitu. Ah. Kalau probiotik? Iya, Mhm. kalau pre itu kan makanannya si probiotik. Ya, itu juga kan makanan bisa dimakan kapan aja. Dia nggak terlalu terpengaruh, nggak harus perut kosong itu. Oh, oke. Nah, kalau yang Kaleri punya probiotik ini, dia konsumsi langsung di lidah gitu. Ya. Jadi dia bisa diminum begitu aja. Oke, oke. Tribiotik pun sama lah. Ya, sama. Fungsinya sama. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Ada lagi. Udah jam 10 di Malaysia. Sama Ibu Haja Zaitun ini. Jam Ya, 10 10 sekarang. Kalimantan juga. Kalau Cik Leni mah sudah tambah siang malah ya. Tadi baru bangun 5:30 di California. Selamat malam, Dr. Wijaya. Selamat Ya, udah. malam, Datin Julia. Sudah lama tak dengar berita, kangen sangat. Iya, kangen sekali Bu Datin Julia.
Saya mau tanya, sejak akhir-akhir ni, saya selalu dapat sakit perut. Aha. Perut saya sakit, saya tak tahu gastrik ke apa, tapi saya rasa bukan GERD lah. Rasa macam kembung, angin. Hmm. Enggak tahu apa puncanya, macam almost every day saya sakit perut sekarang. Saya tampal, saya blow, saya tampal live wave, saya ambil tribiotik, tapi sekejap baik, esok datang semula. Sudah periksa ke ahli digestif? Belum. Tapi saya enggak pakai ubat, saya cuma guna ini saja. Saya pakai Terahas. Lepas tu saya tampal dengan live wave patches, dan saya ambil tribiotik, masih banyak lagi kan. Saya ambil 2 sachet terus letak dekat lidah, bawah lidah. Tapi macam sekarang sakit ni masih, saya dengar ni saya masih sakit. Angin banyak keluar. Macam hiccup. Makanannya dibikin sederhana dulu. Jadi jangan campurkan daging dengan karbohidrat dalam porsi yang sama besar. Gitu. Kalau saya pakai porridge saja, Porridge saja boleh. Jadi porridge kan termasuk karbohidrat. tapi Jadi Dok, jangan porridge ditambah telur, ditambah daging gitu. Itu nanti dia lebih susah mencernanya. tapi Dok, macam kalau kita guna blower tu klasik, kata Ateracare lah kita pakai. Kita blow dulu, kemudian baru boleh patch kan? Ya. Biasa kalau sakit begini, saya guna patches apa? Kalau sakit pakai ice wave. Kalau di perut? Ya, di kiri kanannya pusar itu, titik usus besar itu kasih ice wave. Saya patch iron, glutathione dengan carnosine, pasal saya pakai X39. Glutathione carnosine bisa di luarnya lagi, di SP15. Jadi dia sederet tuh pusar, lalu titik usus besar ST25 itu pakai ice wave. Di titik limpanya SP15 tuh pakai glutathione dan carnosine. Ya. Di bawah pusar CV4 itu titik usus halus, itu boleh ditambahkan ion di situ atau X39 di situ. Kalau X49 boleh? Boleh. Kalau X39 kita letak dekat di apa? Otin ni kat belakang ni, kat tengkuk ni. Tengkuk. Kalau masalahnya di perut, kita fokus di perut aja. Enggak perlu taruh belakang tengkuk ni. Nggak perlu, karena ion tuh bisa ditaruh di depan juga. Ya, di CV4 atau di CV12 itu boleh. Yang satu X39, yang satu ion. CV12 itu kan nanti ke lambungnya. Jadi dari lambung sampai usus kita garap dengan patch. Saya ada pertanyaan, ada soalan dari kawannya. Dia tanya, kalau kita guna Ateracare dengan live wave, dia kata adakah dua-dua ni macam bertentangan? Macam dia cakap kalau live wave, dia dilantar dari badan. Kalau Ateracare, dia kata dari luar masuk ke dalam. Macam tu ke doktor? Jadi gini, justru dia saling menguatkan. Karena terahertz itu kan bikin badan kita jadi panas. Ya. Panas itu berarti pancaran inframerah akan lebih banyak. Live wave itu mengandalkan inframerah yang keluar dari badan kita. Makin banyak inframerahnya, makin banyak yang dia pantulkan ke dalam juga. Ya. Pantulan ke dalam itu yang bekerja, menghasilkan glutathione, menghasilkan carnosine gitu.
Makanya kita panaskan dulu baru tempel. Mestinya akan Oh, lebih bagus hasilnya. jadi bila dua-dua ni bertemu, enggak ada apa-apa dia punya ni ke? Kontradiksi ke apa ke yang boleh membuat badan kita Karena enggak enak. terahertz itu kan juga bagian dari sinar matahari gitu. Ya, kan sinar matahari kita tuh lengkap, semua spektrum ada di dalam sana. Jadi boleh nggak kita kena sinar matahari tapi kita juga pakai live wave patch? Kan jawabannya tentu boleh. Dia seiring. Ya, ya. Yang kita ambil tuh inframerah yang dihasilkan badan karena dipanaskan oleh terahertz itu. Nah, kita jangan sinari terahertznya ke patch-nya. Itu yang kita nggak tahu apa reaksi patch-nya itu jadi berubah kalau kena terahertz gitu. Tapi terahertz yang masuk ke badan kita itu tidak dikeluarkan lagi dalam bentuk terahertz. Dia keluarnya dalam bentuk inframerah. Jadi di blow dulu baru di patch ya, Dok? Iya. Ya. Tapi itu juga yang saya alami sih, Bu Datin Julia. Di blow patch itu lebih hebat sih hasilnya. Tapi saya sudah blow petang tadi dan saya pun sudah patch, tapi kurang lambat dah dia punya Yang sakit perut tadi ya? lambat Blow-nya recovery. atas ke bawah atau puter-puter? Blownya putar-putar. Nah, coba bikin teratur atas ke bawah. Jadi di garis tengah itu CV itu bikin atas ke bawah pelan-pelan. Lalu meridian lambungnya juga pelan-pelan, limpanya pelan-pelan gitu. Atas ke bawah semuanya. Oh, atas ke bawah. Ya, karena aliran Qi itu kan harus teratur, harus apa ya, perlahan. Tapi kalau kita sakit, kita enggak buat itu apa? Ikut steps tangan kaki leher semua enggak apa? Nggak harus, nggak harus. Enggak harus. Ya, kita bisa langsung ke organ yang bermasalah. Ya. Sudah sampai sekarang saya masih sakit. Tapi saya mau dengar juga, mau tanya dokter. Sebab tapi sudah ada kurang sedikit lah, ada kurang sedikit. Mungkin belum betul-betul jalan agaknya. Ubah cara blow-nya lurus-lurus atas ke bawah, lalu tempel patch sesuai formula yang tadi. Ya. Nah, nanti tribiotiknya kalau sudah habis, coba ganti yang dari kalori ini. Karena tadi kesaksian Pak Sudi, hasilnya beda. Dia sudah makan macam-macam probiotik, waktu makan yang dari kalori, hasilnya beda. Itu bukan tadi cerita Pak Sudi. Betul, Pak Dokter. Ya. Ya. Saya juga rasakan itu angin keluar semua itu. Saya langsung stop berapa hari, 2-3 hari mau lihat kambuh lagi. Ternyata nggak kambuh lagi, Dok. Ya. Nah, jadi sebenarnya saya sekarang ini tidak tiap hari minum probiotik. Saya paling 2 atau 3 hari sekali, atau kondisi tertentu saya diundang makannya terlalu banyak gitu ya, ataupun yang terlalu apalah ya, daging-dagingan ya, saya pasti konsumsi probiotik. Seperti Ya, itu, Dok. Ekstra jadinya. Di Malaysia sudah ada kan kantornya ya Pak Sudi? Sudah ada, itu bisa kita dapatkan juga di Malaysia. Tentunya nanti ongkos kirim semua gratis kok. Dia konsepnya semua sama. Yang prebiotik juga dulu saya juga pernah konsumsi semuanya. Jadi di sini saya Tapi dia lebih kurang sama macam EV ke? Apa? Visionary itu. Oh ya, beda. Jadi story of EV itu come from calorie. I know more because I am 001 in EV. Oh, I see. So sekarang enggak konsum EV lagi lah. Sudah tidak sejak bulan Maret.
bulan Maret saya tahu ada something, tapi saya nggak boleh cerita di sini. Saya tahu ada something, kemudian saya putuskan saya stop. Lalu saya menemukan kalori. Saya melihat story kalori kok mirip sama EV pertama kali. Yo, kok mirip gitu ya. Setelah saya cek, ternyata I know story of calorie is the true because we can check our factory. We can find our factory in website Google www.4exercial.com. We can find it. But in EV we cannot find our company, our factory as a story. Yeah, is cannot. So I decide to stop EV in Maret 2024 ini. Dan baru mulai konsum produk kalori. Saya kan mau coba dulu. Saya mau tahu ini benar apa enggak. Kalau benar saya mau introduce lah ke orang-orang. Tapi kalau tidak benar ya mungkin saya udah nggak mau lagi. Ternyata benar. Akhirnya juga ketemu Ibu Evi. Akhirnya juga bareng-bareng sama Dr. Wijaya ke Taiwan. Kita pertama kali semuanya melihat langsung. Dari sana pulang kita dapat confident untuk share kebaikan dari kalori lah. Karena kita tahu ini produk bagus, ya kita harus share kebaikan lah untuk sesama gitu. Terima kasih Dr. Wijaya. Ya, oke. Saya kembalikan ke Dr. Wijaya. Ya. Coba aja nanti dicek yang di www.pdr ya. Iya, kalau pdr.net kita bisa ketik semua produk dari kalori di pdr.net, kemudian kita klik kalori. Nanti dia muncul semua produknya. Atau boleh masuk dalam grup kita tak? Boleh, nanti saya tulis di situ ya. Oke. Kita juga bisa nanti di pdr.net ketik probiotik. Probiotik itu kan bahasa umum. Hanya 2 merek yang muncul. Salah satunya kalori. Ya. Oke, silakan Dok. Yang untuk anak itu juga unik di pdr.net itu. Cuma satu. Kalau kita ketik kids gitu, hanya keluar kalori. Ya. Jadi itu bikin saya yakin nggak perlu banyak pro kontra kalau sudah tercantum di PDR itu akan diterima gitu. Kan kita tahu kalau kita bilang suplemen banyak dokter-dokter yang nggak suka gitu ya. Nah, dan kalau ada di PDR kan aneh kalau dia nggak suka. Orang dokter-dokter mereferensikan kok dokter yang satu ini menentang gitu. Aneh gitu. Itu yang menjadi kekuatan kenapa saya yakin ini bagus. Dokter Wijaya, tolong tanya, kalau mengkonsumsi probiotik sebaiknya pagi hari atau malam hari ya? Kalau sehari sekali, saya biasanya sarankan malam. Kenapa? Karena dia akan membantu melancarkan BAB. Jadi kita kan jamnya BAB itu kan jam 5 sampai jam 7 kalau ikuti traditional Chinese medicine gitu ya. Jadi kita memperkuat jam dia buang air besar itu dengan malamnya kita sudah masukkan probiotik gitu. Itu kalau sehari sekali. Tapi kalau kondisinya perlu detox itu kita bikin 2 kali sehari. Pagi dan malam gitu. Ya, biar dia bersih nanti baru dikurangi dan seperti tadi Pak Sudi cerita nggak harus minum rutin gitu. Kalau memang sudah bagus kenapa mesti makan terus? Makasih Dok. Ya, mari. Udah, Sis Irina? Ya, ada yang bertanya lagi udah tapi udah 9:30 jam 9 lewat. Ada yang mau bertanya lagi? Atau mungkin kita nanti bikin pertemuan lagi gitu ya Dok, karena yang tadi kan juga masih baru sekali ya. Iya. Yang belum bisa langsung diserap semuanya gitu ya. Cuman memang di sini saya lihat ya zaman
berubah terus, tambah maju, banyak penemuan baru yang tentu saja lebih baik lagi, lebih bagus lagi untuk kesehatan kita. Ya, saya sering mengatakan ke teman-teman, kita ikut yang terbaik lah. Yang lama ya kita tinggalkan, kita ikut yang terbaik. Karena tubuh kita kan yang sangat kita cintai ya, tubuh kita masing-masing ya. Jadi kita berikan yang terbaik buat tubuh kita. Iya. Ya. Saya rasa gitu teman-teman. Nanti kalau Dr. Wijaya sudah punya waktu lagi, Saya yang disalahin. ya Dok. Ya, siap. Ya, nanti kita Zoom lagi untuk belajar lagi ya Dok ya. 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 Oke. Ya, ya Ini bagus Zoom lagi. Mau jumpa tengok muka ceria Dr. Wijaya dan muka ceria dan comel dan cantik Bu Irina. Bu Ya. Asia Vina. Kapan ke Indonesia nih? Kapan ke Indonesia? Tak Ditunggu Bu tahu Asia. lagi. Udah Ya, tunjukin ditunggu. nanti. InsyaAllah ada rezeki kita sampai. Iya. Ya, Oke. betul. Ya, terima kasih Bu Dr. Wijaya. Ya, sama-sama. Selamat Terima malam. kasih Dok. Selamat Kasih, Dok. malam. Sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih Lagi. Dr. Semoga Wijaya. memberikan Ya, rezeki. terima kasih Sukses. semua. Jumpa semuanya. Thank you, Ci. Selamat malam semuanya. Selamat Selamat malam. Selamat Malam. malam.